Saat mendengar benua Afrika, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Dengan luas wilayah 30.224.050 km persegi, termasuk pulau-pulau yang berdekatan, Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi. Menurut sebagian besar perkiraan, Afrika mempunyai lebih dari ribuan bahasa. Ada 4 kelompok besar bahasa yang berasal dari benua ini. Kelompok bahasa Afro-Asiatik, bahasa Nil-Sahara, bahasa Niger-Kongo, bahasa Khoisan. Kecuali beberapa negara di Afrika Timur, hampir seluruh negara di Afrika telah mengadopsi bahasa resmi yang berasal dari luar benua tersebut dan menyebar melalui kolonialisme atau perpindahan manusia. Sebagai contoh, di beberapa negara, bahasa Inggris dan bahasa Prancis digunakan untuk komunikasi di lingkup publik, seperti pemerintah, perniagaan, pendidikan, dan media massa. Bahasa Arab, Portugis, Afrikaans, dan Malagasy adalah contoh lain bahasa-bahasa yang aslinya non-Afrika, yang digunakan oleh jutaan warga Afrika saat ini, baik dalam lingkup publik maupun pribadi. Afrika terbagi menjadi 5 bagian. Afrika Utara, yang terdiri dari setidaknya Aljazair, Libya, Maroko, dan lain-lain. Afrika Barat, yang terdiri dari Pantai Gading, Senegal, Togo, dan lain-lain. Benua Afrika Tengah, yang terdiri dari Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Kamerun, dan lain-lain. Afrika Timur, yang terdiri dari Djibouti, Somalia, Tanzania, dan lain-lain. Afrika Selatan, yang terdiri dari Afrika Selatan, Lesotho, Zimbabwe, dan lain-lain. Aljazair merupakan negara terbesar di benua Afrika, sedangkan Gambia menjadi negara terkecil. Sebagian besar negara di Afrika adalah bekas negara jajahan, kecuali Afrika Selatan, Ethiopia, dan Liberia. Karakteristik benua Afrika yang dapat membedakan dari benua-benua lain yaitu mempunyai wilayah daratan di benua lain, yaitu Semenanjung Sinai di benua Asia, mempunyai wilayah gurun terluas di dunia, Gurun Sahara, memiliki aliran sungai terpanjang, Sungai Nil, merupakan benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Benua Afrika memiliki terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah, sehingga mempersingkat lalu lintas laut antar benua. Untuk bentang alam, Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Gurun Sahara, sebuah padang pasir yang terbesar. Nama Sahara diambil dari bahasa Arab yang berarti padang pasir. Gunung Kilimanjaro merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia yang berdiri bebas. Tingginya 4.600 meter bila diukur dari kaki gunung. Puncak Kilimanjaro merupakan puncak tertinggi di Afrika dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Sudan Selatan berdiri sebagai sebuah negara pada 9 Juli 2019. Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia. Negara ini memutuskan untuk berdiri sendiri setelah kesepakatan yang mengakhiri konflik 6 tahun dengan Sudan. Sayangnya konflik baru meletus pada tahun 2013. Sudan Selatan bisa menjadi negara yang kaya raya berkat ekspor minyak yang menjadi tulang punggung ekonominya. Sayangnya, jatuhnya harga komoditas dan kenaikan anggaran pertahanan negara membuat Sudan Selatan jatuh ke dalam kemiskinan. Dengan PDB per kapita sebesar $243, negara ini merupakan negara termiskin yang ada di Afrika dan juga dunia. Di luar sektor minyak, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tradisional yang seringkali mengalami kekerasan sehingga menghalangi mereka dalam menanam dan memanen hasil pertanian. Kondisi ini semakin mendukung Sudan Selatan menjadi negara termiskin di dunia. Sedangkan Afrika Selatan menjadi negara terkaya di benua Afrika dengan pendapatan per kapita $5.902. Benua ini diyakini memiliki 90% kobalt, 90% platinum, 50% emas, 98% kromium, 70% lantalit, 64% mangan, dan sepertiga dari uranium di dunia. Republik Demokratik Kongo memiliki 70% koltan di dunia, mineral yang digunakan dalam produksi kapasitor tantalum
untuk perangkat elektronik seperti telepon seluler. Demokratik Republik Kongo juga memiliki lebih dari 30% cadangan intan dunia. Guinea adalah pengekspor bauksit terbesar di dunia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Afrika tetap menjadi benua termiskin dan terbelakang di dunia akibat dari berbagai sebab yang mencakup pemerintahan yang korup, perencanaan pusat yang gagal, tingkat buta huruf yang tinggi, kurangnya akses ke modal asing, dan seringnya konflik suku dan militer. Kawasan Afrika memiliki arti penting bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, Rusia, Jepang, dan Cina. Akumulasi kepentingan itu dapat dilihat dari besarnya pengaruh yang diperlihatkan oleh negara-negara tersebut dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di benua Afrika, baik dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan sosial kemasyarakatan. Contohnya, dari kerjasama bidang ekonomi AS Libya. Hubungan kerjasama AS dan Libya ditandai dengan adanya pemberian kesempatan oleh Libya kepada perusahaan minyak AS yang sebelumnya pernah beroperasi di Libya untuk kembali menanamkan modalnya. Perusahaan minyak tersebut antara lain ConocoPhillips, Marathon Oil Corp, dan Amerada Hess Corp yang akan bekerja sama dengan perusahaan nasional Libya, yakni Libyan National Oil Corp, dalam memproduksi minyak sebanyak 300.000 barel per hari. AS Liberia juga bekerja sama dalam bidang politik. Bidang pertahanan, AS bekerja sama dengan Somalia. Sayangnya, AS melakukan intervensi militer di Somalia pada tahun 1990. Pasca aksi teror bom di kedutaan AS di Nairobi dan daerah Salam pada tahun 98, Amerika Serikat berbalik dan melakukan serangan udara di Somalia Selatan pada tanggal 8 dan 23 Januari 2007. Inggris, pada tahun 2005, Komisi Afrika yang dibentuk oleh Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair, menyerukan upaya pembangunan ekonomi negara-negara Afrika secara keseluruhan. Ia mengatakan perlunya pemberian bantuan sebanyak 25 miliar dolar kepada Afrika untuk jangka waktu 35 tahun ke depan pada 2005 yang lalu. Inggris dan Sudan juga bekerja sama di bidang pertahanan dan keamanan. Prancis Pantai Gading juga bekerja sama di bidang keamanan. Dalam mengakhiri perang saudara di Pantai Gading, Prancis mengirimkan pasukan perdamaian yang sangat dominan di wilayah ini, bahkan meminta pembubaran parlemen. Keadaan yang demikian mengundang protes presiden dan kaum muda Pantai Gading yang berkembang menjadi kerusuhan yang berakibat pada kelumpuhan sistem politik dan ekonomi wilayah ini. Rusia Libya juga menjalin hubungan yang baik dalam bidang ekonomi, utamanya perdagangan senjata militer. Libya berencana membeli 12-15 pesawat tempur multiguna Sukhoi Su-35. Rusia juga menjalin hubungan erat dengan militer Kongo dan Libya. Jepang saat ini tumbuh sebagai negara dengan ekonomi maju yang bertitik tolak pada peningkatan hasil industri dan teknologi, sehingga membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara penghasil bahan mentah di Afrika untuk menopang kebutuhan bahan mentahnya. Saat ini Jepang telah menjalin hubungan kerjasama dengan Afrika Selatan dalam hal barang tambang, platinum, dan uranium untuk mendukung produksi otomotifnya, serta menjalin hubungan baik dengan Libya dalam hal pemenuhan energi. Cina membuat hubungan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara di Afrika. Hubungan kerjasama tersebut sebagian besar pada sektor energi dengan maksud untuk menopang kebutuhan energi Cina. Cina memiliki cadangan minyak yang sedikit dan diperkirakan pada tahun 2030 akan mengimpor sebanyak 7,3 juta barel setiap tahunnya. Demikian pula dengan sumber energi lainnya yang secara pribadi tak dapat dipenuhi oleh negara itu dari hasil sumber daya alamnya sendiri. Saat ini Cina mengambil minyak bumi dari Nigeria, Guinea, Sudan, Gabon, dan Angola. Biji besi dan platinum dari Afrika Selatan, tembaga dan kobalt diimpor dari Republik Demokrasi Kongo dan Zambia. Besarnya intensitas hubungan kerjasama di berbagai bidang yang dilakukan oleh negara-negara besar di Afrika memperlihatkan kita betapa benua Afrika memiliki arti penting bagi negara-negara tersebut, tidak hanya karena ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga di bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Scramble for Africa adalah istilah yang klop bagi negara-negara besar seperti AS, Rusia, Eropa, Jepang, dan Cina dalam perjalanan hubungan kerjasama mereka dengan negara Afrika. Karena dalam kerjasama itu sangat jelas terlihat bagaimana negara-negara besar memperebutkan wilayah Afrika untuk menopang kebutuhan energi,
sumber daya alam, serta menjadikan wilayah ini sebagai pangsa pasar mereka dalam pertarungan ekonomi dan politik internasional.